Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Data WHO menunjukkan peningkatan yang sangat serius kasus COVID-19 seperti di Rusia, Italia, Cina, dan Singapura. Ternyata Indonesia juga mengalami peningkatan kasus COVID-19. Apa antisipasi yang akan dilakukan oleh pemerintah RI mengingat dalam waktu dekat akan ada libur Natal Tahun Baru dan juga kampanye Pilpres? Apakah kita akan kembali seperti masa lalu, wajib masker dan wajib vaksin? Inilah Hot Room, waspada COVID datang lagi. Di tengah euforia menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2024, ancaman COVID-19 kembali mengintai. Peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir di Indonesia tengah menjadi sorotan. Terlebih ada dugaan varian baru yang memicu tingkat transmisi atau penularan lebih cepat dan lebih mudah menginfeksi. Tercatat 22 provinsi di Indonesia mengalami lonjakan kasus mingguan 200 hingga 300% dari minggu sebelumnya. Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga mengalami lonjakan kasus COVID-19 di penghujung akhir tahun 2023. Untuk mencegah situasi semakin genting, kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan tetap menjadi kunci utama dalam memerangi penyebaran COVID-19. Namun, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19? Akankah pemerintah membuat aturan baru guna memperketat penyebaran COVID-19 yang semakin merajalela? Dan apakah pemerintah menyiapkan anggaran ekstra untuk menangani kondisi saat ini? Sebelum kita memulai diskusi kita ini, kebiasaan Hotman, makanya Hotman selalu kuat berdebat adalah selalu minum white coffee, kopi luwak. Kopi kesayangan Hotman sudah berpuluh-puluh tahun. Aduh, bukan main nikmatnya kopi luwak ini. Oke, pertanyaan pertama kepada Ibu Erlina Burhan, Ketua Satgas COVID-19 PBID. Bisa Ibu ceritakan apa yang terjadi sekarang ini? Baik, terima kasih Bang Hotman. Saya ingin menyampaikan bahwa saya setuju dengan judulnya bahwa waspada. Tapi mungkin saya kritik sedikit, bukan COVID datang lagi. Kenapa? Karena walaupun endemi, COVID itu tetap ada, hanya saja terkendali. Nah, kondisinya sekarang, kenapa kita waspada? Karena memang terjadi tendensi peningkatan kasus dari minggu per minggu. Boleh tahu peningkatannya berapa banyak? Ya, jadi kalau kita lihat sekitar bulan Oktober itu masih 80-an orang per minggu. Di November naik menjadi 150-an per minggu. Dan Desember memang meningkat jadi di atas 315 yang minggu terakhir. Itu seluruh Indonesia? Ya, betul. Jadi memang ada tendensi peningkatan. Namun saya kira kita tidak perlu terlalu panik, cukup waspada supaya peningkatan ini jangan sampai lonjakan. Kenapa? Karena COVID ini menular. Dan menularnya memang terjadi karena interaksi manusia yang terlalu dekat. Jadi mungkin ini yang kita waspadai. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa tidak ada varian baru. Jadi variannya masih yang lama, tetapi ada subvarian. Kalau dulu kan mungkin Bang Hotman ingat ada Delta yang tahun awal 2020, 2021. Kemudian ada Omikron. Nah, Omikron itu kan waktu itu memang lebih mudah menular, tetapi gejalanya ringan-ringan saja. Jadi wajib masker dan vaksin itu harus berapa kasus baru harus diwajibkan? Harus apakah 1.000, 2.000 atau gimana? Ya, mungkin kita tidak melihat angka yang mutlak. Saya ingin menyampaikan saja bahwa memang ada tendensi peningkatan kasus. Ya, ini kita tahu bahwa
seseorang bisa jadi sakit itu kan ada beberapa faktor. Apakah dia sudah divaksin, apakah imunitasnya baik, apakah termasuk kelompok dengan risiko tinggi. Nah, jadi nggak mesti juga harus semua orang pakai masker. Saya lebih melihat kepada kondisi, misalkan pada keramaian. Pada keramaian sebaiknya orang yang berisiko tinggi pakai masker. Dan orang-orang yang batuk, pilek, bersin itu pakai masker juga. Dalam upaya melindungi orang lain jangan tertular. Terima kasih Ibu Erlida. Sekarang ke Ibu Nadia dari Kementerian Kesehatan. Halo Bu Nadia melalui Zoom. Ibu Nadia. Selamat malam Mbak Hotma. Oke, data terakhir dari Depkes bagaimana ancaman COVID ini kasusnya? Ya, kalau kita lihat memang tadi seperti disampaikan oleh Prof. Erlina ada peningkatan. Sejak awal Desember itu per hari jumlah kasus yang dilaporkan itu mencapai 100 kasus. Bahkan kemarin sempat menyentuh pada angka 359. Tapi mengapa kemudian kita katakan ini level yang masih aman? Karena tingkat kematian kalau kita lihat per minggu itu masih antara 0 sampai 3 kasus dengan tingkat keterisian perawatan rumah sakit itu hanya 0,06%. Jadi mengapa kemudian pemerintah menyampaikan kondisi ini adalah sebenarnya bagian daripada surveillance kita Bang Hotma untuk kemudian mengingatkan masyarakat saat ini kasus COVID sedang naik dan perlu untuk masyarakat menjaga dirinya. Apakah akan ada tindakan nanti untuk libur lebaran dan kampanye? Apakah bakal ada polisi baru dari pemerintah misalnya wajib masker atau apa gitu? Ya, jadi kita sudah mengeluarkan surat edaran per tanggal 8 Desember untuk nakes dan pelaku perjalanan luar negeri. Kemudian pada tanggal 16 Desember terkait bagaimana antisipasi lonjakan kasus COVID-19. Nah, kalau kita berbicara mengenai apakah nanti ada pembatasan kegiatan di masyarakat ataupun seperti situasi pandemi yang kemarin sempat kita lalui ini ke arah sana ini masih sangat jauh karena indikator-indikator tadi masih sangat aman dengan tentunya kalau kita lihat jumlah kasus naik tapi fatalitas itu tidak menjadi suatu kekhawatiran. Jadi dirasakan perlu untuk ada pembatasan kegiatan masyarakat. Sementara penggunaan masker itu bukan suatu kewajiban tapi himbauan. Karena kondisi-kondisi ini sebenarnya sudah kita antisipasi pada saat kita melakukan pencabutan pandemi COVID-19. Kita menyadari bahwa COVID masih ada, seperti yang tadi Prof. Erlina sampaikan, ada subvarian yang bisa bermutasi dan bisa meningkatkan kasus. Nah, kita kan pengennya tahun baru, Natalan ini sehat bersama keluarga ya Bang Hotman ya. Jadi kita mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga diri kita. Jadi ada dua pertanyaan khusus. Jadi untuk kampanye Pilpres belum ada pembatasan khusus, belum ada direncanakan. Dan yang kedua, ke luar negeri tadi apakah sudah wajib vaksin atau bagaimana? Ya, jadi di himbauan kita tidak ada pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk kampanye ataupun juga ataupun juga untuk perayaan Natal atau liburan tahun baru tidak akan ada pembatasan. Hanya saja kita saat ini mendorong masyarakat segera melengkapi vaksinasi, bahkan yang sudah lebih dari 6 bulan atau 12 bulan bisa mendapatkan suntikan kelima, Bang Hotma. Jadi kalau yang sudah pernah booster, sudah lewat dari 6 bulan atau 12 bulan bisa mendapatkan vaksin kembali. Tapi sifatnya himbauan. Yang kedua adalah menggunakan masker terlebih lagi kalau kita sakit. Kalau kita batuk pilek itu kita himbau masyarakat untuk menggunakan masker. Atau kepada mereka yang tadi kelompok rentan, yang lansia, punya penyakit kronik, komorbid yang tidak terkontrol, penyakit ataupun kelainan daripada kekebalan tubuh. Mereka kita minta untuk menggunakan masker. Tapi untuk pembatasan kegiatan termasuk kampanye ataupun liburan akhir tahun itu tidak ada kewajiban. Nah, untuk pelaku perjalanan luar negeri, kita mengharapkan untuk menjaga dirinya. Jadi kalau memang harus melakukan perjalanan luar negeri, sebaiknya lengkapi vaksinasi supaya betul-betul kita akan aman saat melakukan perjalanan. Jadi belum ada bersifat wajib ya, belum ya? Tidak bersifat wajib, sifatnya himbauan. Oke, jadi tadi di sebelah kiri saya dari Nasdem udah langsung senang dia, nggak ada pembatasan kampanye. Pertanyaan terakhir Bu, apakah memang dana pemerintah untuk gratis vaksin masih ada? Masih cukup nggak uangnya?
Ya, baik. Jadi sejak pandemi COVID-19 itu situasinya kita cabut ya, tentunya untuk pendanaan-pendanaan yang sifatnya adalah extraordinary itu sudah sebagian tidak berlaku lagi. Tapi untuk vaksinasi ini masih bisa gratis untuk semua populasi yang sudah memang bisa mendapatkan vaksin ini, termasuk untuk suntikan kelimanya masih bisa gratis di puskesmas ataupun di kantor kesehatan pelabuhan, Bang Hotman. Jadi sekarang Nanti kalau tahun 2024, ya, nanti 2024 jadi sekarang ini kita vaksin evaluasi gratis kembali. masih ada di puskesmas ya? Masih ada Bu ya? Masih sampai tanggal 31 Desember 2023. Nanti 2024 nanti akan kita kaji lagi. Oke, terima kasih Bu Nadia. Kita istirahat dulu, setelah yang berikut ini tetap di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Kusmedi Priharto. Kalau ancaman COVID ini semakin serius, apakah rumah sakit kita sama obat-obatan kita udah siap? Iya, jadi yang paling penting sebenarnya kan bagaimana menjaga daya tubuh. Daya tahan tubuh, Ya. Caranya? Ya, pola hidup yang sehat, makan yang sehat, istirahat yang baik. Gimana aku baru pulang jam 3 subuh nih dari malam clubbing. Ya, itulah makanya kita mesti mulai hidup ke sana, kalau enggak ya kita resikonya akan ditanggung oleh mereka masing-masing. Obat-obatan kita ke rumah sakit masih siap atau gimana? Obat-obatan yang digunakan sebenarnya kan itu obat virus itu dia self-limiting disease. Artinya apa tuh? Akan sembuh dengan sendirinya kalau daya tahan tubuh kita kuat. Akan sembuh dengan sendirinya kalau daya tahan tubuh kita kuat. Oh begitu. Tapi kalau dia memang berat, biasanya kita berikan obat-obatan untuk menekan atau mematikan virusnya. Saya ini termasuk yang terpesona dengan menjaga daya tahan tubuh, sehingga saya berapa puluh pil vitamin masuk tiap hari. Ya, pagi-pagi itu yang saya cari dulu adalah sebuah vitamin saya sikat. Apakah itu membuat jantung jadi masalah nanti? Bukan jantung, ginjal. Ada beberapa obat vitamin yang pengeluarannya memang kalau tidak digunakan dengan baik, dia bisa mengendap di ginjal. Tapi kalau kita minumnya cukup, air putih yang banyak, untuk itu semuanya tentunya dia akan keluar. Tetapi memang ada beberapa yang tidak bisa seperti itu. Gimana Pak Ibu Erdina? Vitamin apa yang aman kita makan tiap hari? Dari sekarang sudah harus persiapan belum tuh jaga-jaga? Ya, vitamin itu sebetulnya ada di makanan juga. Oke. Di makanan, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi kalau Bang Hotman udah cukup makan buah dan sayur, mungkin suplemen berupa vitamin nggak perlu lagi. Tapi kalau memang kurang, boleh suplemen vitamin, tapi juga jangan berlebihan. Jadi kata kuncinya jangan berlebihan. D3 dan vitamin C. Ya, itu salah satu dari banyak vitamin yang bisa meningkatkan sistem imun. Jadi boleh dikonsumsi, tapi itu tadi jangan berlebihan. Ya, vitamin D itu kan juga sebetulnya ada dari sinar matahari. Tapi kalau Bang Hotman kan naik mobil di lobi, nggak kena matahari, langsung ke kantor AC nggak kena matahari, mungkin perlu. Jadi mulai sekarang sudah disarankan kepada rakyat agar mulai berjemur pagi-pagi. Ya nggak perlu lama-lama, cukup 15 menit itu udah cukup. Obat apa yang tidak dibiayai oleh pemerintah tapi harus beli sekarang ini untuk kaitan dengan vaksin? Ada nggak yang benar-benar murni harus beli? Ya, jadi kalau seseorang punya kartu BPJS, itu semuanya ditanggung. Ya, dan juga termasuk kalau dirawat tadi Dr. Kusmedi mengatakan kalau yang ringan itu di rumah saja, isoman 3-5 hari. Tapi kalau perlu perawatan, kalau ada pneumonia misalnya kan dirawat, nah ini perlu antivirus. Jadi antivirus ini ditanggung oleh pemerintah. Rumah sakit saya, Rumah Sakit Persahabatan itu kami dipersiapkan dan mempunyai obat-obat antivirus yang kalau kena COVID, opname masih gratis. Masih gratis. Syaratnya apa agar bisa gratis? Kalau saya tidak punya BPJS. Nah, oke. Jadi syaratnya adalah bahwa memang seseorang itu pantas untuk dirawat. Jadi kalau ringan-ringan saja karena kepanikan kan Bang Hotman keluar-keluar tentang COVID, orang panik jadi cuman pilek aja.
dan positif minta dirawat nggak bisa. Siapapun kaya miskin BPJS atau tidak BPJS kalau sudah terbukti ada COVID gratis. Sementara kalau datang ke rumah sakit rujukan itu gratis. Saya tidak tahu sekarang kan banyak rumah sakit bukan lagi termasuk rumah sakit rujukan. Mungkin mereka bukan tidak mau menggratiskan, mungkin mereka tidak punya obatnya saat ini. Terima kasih. Pak Ahmad Nur Hidayat, bagaimana kesiapan pemerintah sekarang ini untuk melihat ancaman peningkatan COVID ini? Saya kira waspada itu tidak hanya buat rakyat ya, tetapi juga buat penyelenggara kesehatan ya. Kita tahu waktu kita mengalami krisis kesehatan, kita banyak sekali ketidakberesan. Harga obat mahal, kurang kasur, ya bed occupancy ratio kita sangat rendah saat itu. Kemudian istirahat para tenaga medis kurang sekali. Nah, saya kira ini saatnya untuk kita berevaluasi diri. Apakah penyelenggara kesehatan kita, otoritas kesehatan masyarakat kita itu sudah memperbaiki ini semua? Apakah tata kelola obat-obatan sudah diperbaiki? Jangan sampai kejadian kayak dulu. Dibutuhkan obat virus, obatnya tidak tersedia, mahal, sampai Pak Jokowi ngecek sendiri. Itu saya kira harus diperbaiki. Dan kita tidak boleh terlena dalam situasi Jadi sekarang ini sudah perlu nggak persiapan oleh pemerintah untuk itu? Saya kira kita harus selalu ya, namanya penyelenggara negara, selalu menggunakan worst scenario. Worst skenario-nya harus disiapkan, meskipun tidak perlu dibuka ke publik, tetapi minimal ada satu pengumuman atau transparansi bahwa ini sudah dilakukan. Ini mau libur, mau kampanye, bagaimana nih kampanye Pilpres? Nah, saya kira kalau kasus yang sekarang ini, Bang, kalau saya perhatikan ini kan jenisnya adalah Omicron subvarian yang sebetulnya tidak berbahaya. Nah, yang terjadi adalah kita kurang menarasikan bahwa ini sebetulnya influenza biasa. Jadi sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan, tetapi juga tidak perlu disepelekan. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah adalah pemerintah membuat narasi yang menyadarkan dan membuat waspada dalam tanda kutip tanpa menakutkan. Nah, yang terjadi kalau saya membacanya, kalau seandainya ini ditumpangi oleh penumpang gelap sehingga menimbulkan kepanikan seperti lalu, maka yang terjadi tidak hanya akan diberlakukan karantina wilayah ataupun social distancing, tapi nanti berpengaruh pada anggaran. Nanti jangan-jangan ada anggaran seperti zaman COVID saat meledak bisa diketok tanpa persetujuan legislatif. Dan ini sangat berbahaya kalau kita mengulangi seperti ini. Meskipun kita akan harus katakan yang punya narasi menakutkan itu adalah pemerintah. Oke, terima kasih. Pak Bestari Barus dari Nasdem. Dari tadi Bapak khawatir, jangan-jangan kampanye nggak boleh nih. Dengan alasan kasus COVID. Masih khawatir nggak tadi katanya belum begitu serius. Gimana? Ada kekhawatiran nggak bakal ada polisi tiba-tiba nggak boleh kampanye sehingga Nasdem jadi marah-marah gitu? Nah, saya kira Bang Hotman pertama bahwa ini himbauan saja. Karena menurut berita dari salah satu media mainstream online, per hari ini, per tanggal 14 Desember itu angkanya sudah 1.400. 1.400? 1.400. Kok tadi Ibu bilang cuma sekitar 300? Per hari. Ini kan akumulasi. Ya, akumulasi itu udah 1.400. Jadi tingkat kesembuhan per hari itu 75 saja. Jadi setengah masuk, satu masuk, setengah keluar gitu kira-kira. Hari ini sudah 1.400. Artinya ada kenaikan yang signifikan yang menjadi perhatian. Apapun itu dikatakan, apakah itu orang yang sudah tervaksin dan sebagainya. Perlu pemerintah perlu lebih terbuka. Ini varian apa yang sedang menyebar luas ini? Bali kena, Jakarta, utamanya Jakarta ini yang paling banyak, Bali, Sulawesi, semua terkena. Dan bisa saja kalau antisipasi kita ini kurang, maka kami berpikir ini akan naik menjadi pandemi kembali gitu loh, statusnya statusnya gitu. Ya kan, naik, meningkat gitu. Maka memang kami sangat memperhatikan pada hari ini eskalasi. Dan kita juga tidak bisa mengatakan bahwa ya ini terkendali. Saya kira dulu juga dikatakan awal-awalnya waktu kita kena pertama itu terkendali, Bu.
nguburkan orang aja susah gitu, antrinya panjang betul, kan begitu ya? Oke, Pak Barus. Nah, ya. sedikit lagi Bang. Ya. Nah, harapannya adalah pemerintah harus memberi jaminan kepada masyarakat, anak bangsa ini, bahwa dengan tegas ini adalah endemi. Dan ini hanya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ya. Ini hanya penyakit-penyakit biasa saya, jangan khawatir. Kalau kemudian ditambahkan dengan himbauan, pakailah masker demi kenyamanan kesehatan kita, tambah baik. Saya kira itu. Oke, jadi himbauan pakai masker dan sebagainya itu menurut Bapak itu tidak menakut-nakuti rakyat ya? Saya kira kalau disampaikan secara soft ya, pada posyandu kah itu apa ya, mulai sekarang pakai masker lah. Supaya jangan kena pilek-pilek, banyak debu juga. Saya kira itu akan bagus gitu loh. Kita istirahat dulu, ketemu lagi setelah yang berikut ini, tetap di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room. Seperti biasa, selalu Hotman meminum kopi luwak white kopi setiap diskusi semakin tegang. Dan inilah selalu kopi kesayangan saya. Tadi ada narsum sampai menyarankan agar setiap selesai acara Hot Room, semuanya dapat bingkisan kopi luwak white kopi ini karena begitu enak. Oke, Ibu Erlina, kalau sudah umur 50 dan komorbid, apa yang harus dilakukan? Kewaspadaan. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa walaupun COVID yang sekarang dengan subvarian dari Omikron, sekarang kan variannya yang terbanyak adalah EG.5, kemudian ada cucunya lagi HK.3. Tapi gejalanya ringan-ringan saja. Tetapi pada orang yang lansia, karena lansia itu sistem imunnya turun, ditambah lagi kalau ada komorbid yang tidak terkendali, ini akan menimbulkan gejala yang berat kalau terinfeksi oleh virus COVID. Oleh sebab itu kelompok inilah yang harus kita jaga. Cara jaganya gimana, Bu? Ya, pertama kalau ada keramaian, ya mesti waspada saja. Ini ada keramaian, kita nggak tahu di keramaian itu apakah ada orang yang sakit, yang tidak pakai masker, sehingga akan menularkan. Jadi kalau pergi keluar rumah ada keramaian, sebaiknya pakai masker. Ya, dan juga selain masker tentu saja karena ini terkait COVID yang menularnya adalah droplet yang bisa ada di meja atau di mana, cuci tangan. Cuci tangan. Kembali lagi kita seperti dahulu kita pernah sukses loh melakukan protokol kesehatan. Jadi pakai masker, cuci tangan, dan mungkin itu tadi jaga jarak dari keramaian. Secara medis menghirup asap minyak kayu putih benar bisa nggak dipertanggungjawabkan? Saya kira itu tidak ada bukti ilmiahnya ya. Di India begitu dari waktu zaman corona itu. Mestinya diskusi sama saya waktu itu. Begitu ya? Jangan viral-viralkan saja. Ya, tapi kita kembali lagi deh ya ke kelompok tadi. Jadi orang-orang yang lansia atau komorbid tidak terkendali, apalagi yang tidak divaksin. Nah ini akan sangat rentan untuk terinfeksi. Jadi kalau ada Natal tahun baru nanti kita libur panjang sampai lama, saya sih bukan melarang tidak boleh bepergian, tidak boleh gathering dengan keluarga, silakan. Tapi menjaga diri, yaitu tadi protokol kesehatan dan makannya yang bagus. Makannya yang seimbang nutrisinya. Ada karbohidrat, ada protein, ada sayur, ada buah, sumber vitamin. Terima kasih Ibu Erlina. Ibu Nadia. Ibu Nadia. Ya, Bang Hotman. Ibu Nadia dari Kementerian Kesehatan, ya ini gimana cara mencegah agar yang umur 50 dan juga komorbid ini jangan makin serius? Ada saran nggak dari pemerintah? Ya, yang pertama kalau lansia tidak bisa dimudahkan lagi ya, Bang Hotman ya. Jadi tentunya lansia kalau punya penyakit komorbid, penyakitnya harus dikontrol. Yang punya darah tinggi, ya harus dikontrol darah tingginya. Jangan kalau pas darahnya naik, baru minum obat. Artinya patuhi saran dari tenaga kesehatan. Yang punya diabetes juga seperti itu, diet ataupun juga menggunakan obat-obatan. Nah, sama seperti yang punya komorbid, bahkan yang belum lansia pun juga kita berharap pertama kita tahu bahwa komorbid ini bukan hanya untuk COVID, tapi bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang tentunya fatalitas
mortalitasnya juga cukup tinggi. Nah, selain itu, setelah kita mengontrol penyakit-penyakit komorbid kita, yang kedua untuk menghadapi COVID, lengkapi vaksinasi, Bang Hotma. Jadi sekarang kan bahkan bukan hanya booster kedua loh, sudah bisa juga diberikan suntikan ulangan kalau kita terakhir kali menerima suntikan COVID itu 6 bulan atau 1 tahun yang lalu. Jadi sudah bisa nih untuk menambah sekarang ini yang tersedia di rumah sakit pemerintah puskesmas, nama vaksinnya apa? Yang gratis? Yang saat ini disediakan di puskesmas dan kantor kesehatan pelabuhan ya Mbak Hotma, karena sebagian besar rumah sakit mungkin belum terdistribusi untuk vaksin ini. Adalah vaksin buatan anak bangsa sendiri, yaitu Indovac dan Inavac. Kita tahu semua jenis vaksin yang pernah kita terima, apakah itu Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm, itu bisa menggunakan vaksin ulangannya dengan Indovac atau Inavac. Jadi Indovac sekarang yang tersedia di puskesmas ya, gratis ya? Inavac. Indovac dan Inavac. Gimana Pak Kusmedi? Kalau di DKI sudah di seluruh puskesmas dan rumah sakit sudah ada Indovac dan Innovac. Itu syaratnya apa tuh? Langsung datang langsung dikasih gratis boleh? Langsung datang langsung dikasih gratis sampai dengan akhir tahun ini ya. Sampai akhir tahun? Ya, sesudah itu kita belum tahu kebijakan yang berikutnya. Jadi itu saya cuma ingin menambahkan tadi Profesor, jadi yang perlu diperhatikan itu bahwa orang yang dari luar, ketika orang kadang-kadang nggak sadar, orang yang sudah berusia lanjut ini di rumah, tapi orang yang dari luar datang ke rumah, berkunjung ke situ, atau mungkin dari kantor dia datang ke situ, tidak menggunakan protokol misalnya cuci tangan dulu, kemudian pakai masker dengan baik dan sebagainya, sehingga mereka yang di rumah ini jadi tertular. Jadi dari sekarang sudah sepatutnya dinasihatkan kepada semua keluarga agar siapapun yang baru dari luar agar cuci tangan. Terus apa lagi? Mengganti bajunya, kemudian menggunakan masker kalau memang dia tadi habis berkumpul. Tapi itu juga tidak dilakukan di situ saja. Sering yang kita dulu masalah itu di kantor. Ada orang yang cuman seperti batuk pilek, seperti gejala yang sekarang. Dia tidak menyadari itu, akhirnya satu kantor kena semua terhadap itu. Jadi, Oke Pak Bestari, jadi gimana ini juru kampanye ini gimana nih yang mobile kemana-mana? Apa yang harus dilakukan ini? Ini harus ada percepatan saya kira dilakukan oleh pemerintah, bekerja sama pemerintah pusat dengan daerah untuk melakukan kembali pendekatan kepada warga masyarakat di wilayah masing-masing itu ya, mengadakan penyuluhan. Jangan cuma nanti kalau nyebar bansos ketua RT dan ketua RW dipanggil, tapi ada hal seperti ini juga harus kemudian dipercepat. Bagaimana kemudian pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bekerja sama sampai ke tingkat RT RW tadi. Nah ini penting karena apa? Hal yang awal kita menjelang dari sedikit menuju banyak, selalu kita anggap juga sebagai hal yang biasa-biasa pada waktu itu. Kita nggak tahu apakah dia sudah bermutasi ya menjadi sesuatu yang baru atau ada yang mendampinginya, kita nggak tahu ini. Maka pemerintah harus segera terbuka, mengumumkan kepada masyarakat secara resmi ini varian apa, bagaimana mengatasinya, dan dipublish lah. Saya kira banyak televisi nasional yang harus menyampaikan itu secara soft. Ataupun memang harus turjun ke bawah. Saya sebagai kader partai politik tentu akan mulai membiasakan diri menyampaikan juga kepada masyarakat kaitannya dalam rangka membantu. Apakah untuk juru kampanye sudah waktunya wajib masker dan yang rakyat pun yang datang ke ini yang perlu menjadi pertanyaan besar bagi kami ini. Jangan sampai nanti pemerintah karena ini dianggap biasa-biasa tiba-tiba habis Natal tahun baru ini ada peningkatan atau lonjakan signifikan kemudian buru-buru membuat kebijakan. Gitu. Sehingga nanti menjadi satu potensi gangguan bagi terselenggaranya pemilu. Gangguan apa maksudnya? Ya kan bayangkan Bang ketika saya mau pemilu dibilang, "Hei, nggak boleh kumpul-kumpul." Ini kan bahaya ini. Hak masyarakat untuk mendengarkan informasi tentang apa program-program kita menjadi dibatasi.
Kan gitu tuh. Nah ini kita minta juga kepada pemerintah, ada tadi Bu Nadia, ini dikendalikan dengan kerjasama yang baik tadi, kemudian tersosialisasikan, dan harapan kita tentunya bila mana ada lonjakan nanti di Natal tahun baru ini, ukur betul eskalasinya, jangan sampai kemudian membuat kebijakan-kebijakan atau Bu Erlina memberikan masukan yang kemudian itu membuat jadi para pihak menjadi terpaksa membuat peraturan yang nanti bisa jadi mengganggu. Sebagai politisi Pak Bestari Barus ada kekhawatiran jangan-jangan nanti ini dipolitisir sehingga nggak boleh kampanye gitu loh, nggak boleh kumpul. Itu dikhawatirkan ya. Ini sudah mulai paranoid nih para politisi ini ya. Oh bukan paranoid Bang, mengantisipasi. Kalau Pak politisi itu udah pintar semua. Masyarakat kan harus dicerdaskan. Jangan dibatasi, kami mencerdaskan masyarakat. Kira-kira itu. Oke, jadi katanya bukan paranoid. Oke, kita istirahat dulu, temu lagi setelah yang berikut ini. Temu lagi di Hot Room. Ini pertanyaan kepada Ibu Erlina Burhan. Menjawab tadi pertanyaan dari kekhawatiran Pak Bestari Barus yang rada-rada oposisi. Ya. Apakah memang berdasar nggak kekhawatiran jangan-jangan nanti itu dipakai alasan tidak boleh kampanye lagi gitu loh. Apakah sampai separah itu kekhawatiran? Ya, jadi Pak Bestari Barus yang baik, Bapak kan berkepentingan nih ngumpulin orang banyak untuk kampanye nanti ya. Jadi dari sekarang mestinya kita antisipasi, kita semua bertekad, janganlah kasus yang sekarang masih ratusan akan jadi ribuan. Oleh sebab itu ada upaya-upaya pencegahan. Salah satunya kan tadi kita sudah menyebutkan, yuk orang-orang yang sehat tetap menjaga kesehatannya, kembali lagi menjalankan protokol kesehatan. Kita pernah sukses banget loh dulu dengan protokol kesehatan, pandemi kita menjadi endemi lebih cepat dari beberapa negara tetangga kita. Jadi saran Ibu agar partai politik ini juga bekerja gitu loh. Ikut, jangan pengen cuma nuduh melulu gitu ya. Jangan nuduh dan juga jangan pengen suaranya aja, lindungi juga rakyatnya. Terima kasih. Satu lagi, saya kira... Pak. Jadi Bapak juga kalau mau ngumpulin orang, Bapak juga berkepentingan mengatakan bagi apa sih istilahnya konstituen ya, yang batuk, pilek, bersin nggak usah ada ikut. Kalaupun ikut pakai masker yang bagus gitu ya. Makanya kita perlu ini Bang, saya sedikit saja sebagai penutup. Kita perlu ketegasan pemerintah situasinya seperti apa. Sehingga jangan nanti kita sampaikan kepada masyarakat. Ini mulut udah sangat ingin menyampaikan. Tapi resminya keluar gitu dulu dari pemerintah bahwa situasi kita hari ini seperti ini. Baru kami bisa kemudian mensosialisasikan itu, membantu program pemerintah. Terima kasih. Saya kira itu. Pak Ahmad Nur Hidayat, gimana? Manula-manula ini gimana cara melindunginya sekarang ini? Saya kira kita sudah harus ya, Bang, punya satu data yang terintegrasi ya. Kalau tadi ada manula, komorbid, ini kan kembali diserahkan kepada kesadaran masyarakat. Oh, saya punya komorbid. Bisa nggak sih negara lebih canggih? Misalkan negara punya database, yang komorbid ini ada datanya, by name, by address. Dan kemudian ketika ada seperti serangan, seperti sekarang bahwa COVID ini lagi meningkat ya, yang komorbid ini langsung dikasih himbauan khusus untuk mereka stay at home, jangan kemana-mana gitu kan. Nah, persoalannya kan negara itu kan hanya menghimbau saja kepada yang mereka yang punya komorbid. Kan ini kan orang beda-beda Bang, perasaan resikonya. Dan kita nggak bisa mengelola hanya seperti zaman istilah anak muda itu, sekarang ini zamannya kesehatan health 4.0. Jadi harus ke negara punya di broadcast, jadi teman-teman yang rentan, lansia, ke situasi saat ini, mungkin mereka dapat himbauan untuk tidak kumpul-kumpul bersama politisi misalkan. Pemerintah harus lebih ekstra aktif begitu. Betul. Untuk kampanye sekarang ini. Jangan lagi dibebankan kembali ke masyarakat lagi. Pemerintah lah yang sebetulnya yang punya aktif, yang bisa menyelesaikan banyak persoalan dengan punya database seperti itu. Oke, Pak Kusbedi gimana? Apa sih baiknya dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Sebaiknya pemerintah menghimbau bahwa menggunakan masker, menjaga diri untuk... Himbau atau sudah wajib? Itu tadi
harusnya udah mulai mewajibkan untuk dijadikan budaya. Ragu-ragu Pak Kusmedi. Jadi kan sebuah budaya. Jadi jangan itu hanya karena terpaksa. Kalau kita naik bis misalnya saja, atau kita naik MRT atau naik LRT, kan kita tahu bahwa masyarakatnya di situ banyak. Ya pakailah masker itu untuk hal-hal yang enggak, pertanyaannya sudah waktunya enggak wajib atau hanya sebatas himbauan dari pemerintah? Kalau itu dijadikan budaya, sejak sekarang dia sudah wajib untuk diingatkan. Gimana Ibu Erlina? Sudah waktunya enggak itu wajib? Jangan hanya sekedar himbauan. Pakai masker dan sebagainya. Pakai masker jauh lebih baik. Ya, kan. Karena politisi juga ini Ibu ini. Enggak, saya bukan politisi. Karena jawaban politisi seperti itu, Bu. Bukan. Enggak bisa jawab iya atau sudah waktunya enggak pemerintah harus segera mengeluarkan surat wajib gitu loh. Lebih bagus mencegah dini daripada udah keburu parah akibatnya. Kalau dari saya bukan mewakili pemerintah, dari saya sebagai dokter mengatakan kalau kita keluar rumah dan berinteraksi dengan orang yang tidak kita tahu statusnya, sebaiknya kita pakai masker. Dan bahkan budaya cuci tangan harus kembali kita lakukan. Setuju. Jadi sekarang Ibu menyarankan dikembalikan ke perorangannya, kesadarannya akan ditingkatkan begitu? Ya, dan saya kira juga ini kebetulan Pak Bestari ada, kampanyenya juga ditambahin dengan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Apakah manula-manula ini diwajibkan tidak boleh ikut kampanye? Yang manula-manula gimana? Sebaiknya jangan. Sebaiknya nggak boleh ikut? Ya, karena nanti kalau ada salah satu di antara peserta keramaian adalah sumber penularan bakal kena. Nanti politisi dari Nasdem marah nanti. Kalau kamu batasi masa saya gimana Pak? Boleh nggak manula tidak boleh ikut kampanye? Gini, negeri ini diatur oleh pemerintah. Pemerintahlah bapak dari semua rakyat. Seharusnya pemerintah mengeluarkan saja, ini loh kebijakan hari ini, kita melihat ini. Jadi jangan kemudian, ya menurut saya begini, menurut berputar-putar kita. Saya minta tolong kepada Pak Kusmedi dan Bu Erlina yang bisa mengakses pemerintah pusat, supaya memberikan masukan. Sepertinya kita sudah harus begini. Bukan berarti kemudian itu emergensi, tidak. Ini demi perlindungan kok. Saya kira itu. Nggak boleh dari partai politik, nanti kami dianggap berkepentingan. Jadi itu harus dari para... Harus proaktif dari yang membidangi bidang itu. Membidangi. Pak Ibu Nadia gimana Ibu Nadia? Udah nyambung? Iya, Bang Hotma. Untuk para manula ini gimana saran dari pemerintah? Para manula apakah perlu ikut kampanye atau tidak? Ya, tentunya para lansia ini tentunya kita tidak bisa menghalangi ya kebebasan berpolitik maupun untuk berdemokrasi. Jadi itu kita himbau lansia tentunya harus lebih ekstra menjaga kesehatannya. Pertama, kami pasti dorong untuk melengkapi vaksinasi sampai booster kedua. Bahkan jangan lupa untuk sampai dengan mendapatkan suntikan ulang atau suntikan kelima. Kedua, pakai masker, Bang Hotma. Sakit nggak sakit, batuk, pilek, pakai masker. Apalagi kalau misalnya lagi mendengarkan atau ikut sedang di dalam suatu situasi yang penuh kerumunan ataupun kepadatan. Dan kalau ada gejala kurang enak badan, ya sebaiknya tidak tunda dulu untuk berpergian atau melakukan aktivitas di tempat umum. Itu semua baru himbauan, aturan resmi belum ada. Aturan resminya belum ada. Ya, karena tentunya kita sudah pada situasi yang non pandemi, tentunya ini sifatnya himbauan, bukan kewajiban. Apakah melihat gejalanya yang sudah meningkat itu sudah waktunya untuk harus wajib? Bukan lagi sekedar himbauan. Sampai saat ini kita melihat belum suatu yang dikhawatirkan. Jadi kita akan terus melihat situasi tersebut. Libur Lebaran, libur tahun baru sama kampanye. Nah, kita doakan sama-sama kita tidak sampai pada situasi yang mengerikan lagi, Pak Fatma. Begitu ya. Jadi dari segi pemerintah belum waktunya untuk mengeluarkan aturan yang bersifat wajib, begitu ya. Baik perjalanan maupun bagi para manulat masih bebas nanti ikut kampanye ya. Udah ada korban meninggal 2 loh Bang.
Ya, betul. Jadi nggak usah khawatir rekan kita dari Nasdem tadi kalau nanti kampanyenya ada pembatasan. Insya Allah tidak, asal kita sama-sama menjaga bagaimana upaya pencegahan COVID-19 ini. Oke, kita harus akhiri diskusi kita malam ini. Ya, kesimpulannya adalah bahwa satu, jaga pola hidup sehat. Yang kedua, suntik vaksin katanya gratis. Dan sebaiknya yang menular, yang komorbid agar lebih hati-hati. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 malam yang hot-hot. Yuk, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.